warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Pemirsa YouTube BKD di mana saja berada, talent management atau manajemen talenta sudah cukup lama diterapkan di sektor swasta dan baru beberapa tahun belakangan mulai dipakai di sektor publik. Di Indonesia, penerapan manajemen talenta secara formal baru dimulai pada tahun 2020 melalui pemberlakuan Permenpan nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN. Di level pemerintah daerah, pemerintah Provinsi NTT merupakan salah satu yang cukup proaktif membuat sejumlah persiapan dalam rangka penerapan manajemen talenta dimaksud. Salah satu persiapan yang sangat krusial adalah penetapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 67 tahun 2021 tentang manajemen talenta PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sore ini kita akan menguliti satu persatu isi pergub ini dan sekaligus membahas persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar penerapan pergub ini efektif dan berdampak pada pengembangan karir PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah hadir bersama saya Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Ibu Kabar. Sore Pak Wilfried, sore Pak Hans, Pak Luis, Pak Boris. Juga Bapak Yohanes Tailim, SEMM. Pak Hans ini adalah asesor sekaligus konseptor pergub. Juga ada Pak Gregorius Babo Eskom. Beliau asesor sekaligus pengembang aplikasi Sikomja yang nanti akan dijelaskan sebentar. Lalu ada Pak Lucius Aman, Esfil MHUM, asesor sekaligus tim perumus pergub manajemen talenta. Saya memulai dari Ibu Kabar terlebih dahulu sebagai inisiator pergub. Ibu Kabar, pergub ini muncul 1 tahun setelah dikeluarkannya Permenpan 3 tahun 2020. Nah, ini kan hanya 1 tahun, ini sangat cepat, sangat sigap, sangat nekat juga, karena ini bukan hal kecil. Nah, saya pengen pemirsa pengen tahu apa yang mendorong ini. Ibu bisa beri gambaran manajemen talenta sebenarnya apa yang mendorong ini untuk segera diterapkan, seberapa urgen pergub ini untuk manajemen ASN secara umum, lalu seberapa bermanfaatnya pergub ini bagi ASN di Pemprov NTT. Silakan. Terima kasih Pak Wilfried atas pertanyaannya. Bapak Ibu sahabat BKD dimanapun berada. Apa yang disampaikan Pak Wilfried bahwa pemerintah provinsi merespon dengan cepat peraturan PRB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta. Dan di zaman sekarang kita sebagai birokrasi atau aparatur sipil negara kita harus percaya, sehingga merespon perubahan ini kita harus cepat. Kalau kita tidak cepat maka kita akan tertinggal. Yang dimaksud dengan manajemen talenta adalah salah satu metode pengelolaan sumber daya manusia yang dikembangkan untuk mencari, mengelola, mengembangkan dan mempertahankan pegawai negeri sipil terbaik yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi dalam jangka panjang. Jadi kalau kita sudah punya manajemen talenta, kita sudah bisa tahu seorang PNS dia punya talentanya apa. Dan yang maksud dari pergub ini adalah menemukan dan mempersiapkan PNS untuk menduduki jabatan setingkat lebih tinggi dan memimpin inisiatif dalam organisasi guna mengoptimalkan capaian yaitu strategi, tujuan organisasi, dan mendukung mewujudkan visi dan misi pemerintah
bisa jadi apapun. Begitu kurang lebihnya Ibu ya. Ya, artinya setiap orang sebagai seorang ASN, dia harus tahu bahwa saya mengembangkan diri saya dengan talenta yang ada. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, ini Pergub ini baru langkah awal. Masih ada sekian langkah ke depannya untuk bisa mewujudkan ini. Nah, Ibu bisa beri sedikit gambaran kira-kira milestone pencapaian manajemen talenta, penerapan manajemen talenta di NTT ini seperti apa? Nah, kira-kira kita akan sampai akhirnya endingnya itu di tahun berapa kurang lebih gitu. Baik Pak Wilfried, Bapak Ibu sahabat BKD, ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimanapun berada. Kalau tadi dijelaskan Pergub 67 tahun 2021 tentang manajemen talenta, kami juga sudah membuat rencana strategi. Jadi waktu itu sudah dirancang. Untuk persiapan kita mulai dari tahun 2021 di mana lahirnya Pergub ini sampai tahun ini, tahun 2023, itu persiapan sistem informasi. Langkah selanjutnya infrastruktur. Yang berikut analisis kebutuhan. Ada juga identifikasi talenta, talent dari masing-masing ASN dan pembentukan forum pimpinan. Untuk tahun 2024 sampai 2025 akan dilakukan sosialisasi penyusunan panduan manajemen talenta. Jadi rencana strategi ini sudah kita susun di BKD Provinsi NTT dengan memperhatikan aturan-aturan di atasnya dan juga Pergub ini sendiri, Pergub 67 2021, kita akan sosialisasi secara masif. Hari ini kita sosialisasi Pergubnya, tapi apa yang dikerjakan di manajemen talenta itu sehingga semua aparatur sipil negara bisa memahami. Dan kami berharap menurut rencana kami di tahun 2026 implementasi manajemen talenta bisa dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga apa yang nanti tujuan maksud tadi bisa tercapai. Ya, luar biasa. Ini waktu yang relatif singkat menurut kami karena ini butuh kerjasama yang solid, butuh dukungan sumber dana yang cukup juga karena ini melibatkan banyak pemangku kepentingan juga. Baik Ibu Kaban, pemirsa mungkin sudah penasaran ini Pergub ini isinya seperti apa. Mungkin Pak Hans sebagai konseptor bisa kasih spill sedikit kira-kira isinya apa seharga sebesar ini. Baik, Pak Wilfried dan sahabat BKD di mana saja Anda berada. Memang peraturan Gubernur nomor 67 tahun 2021 tentang manajemen talenta PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ditetapkan sebagai payung hukum dalam pengelolaan SDM ASN di lingkungan pemerintah Provinsi NTT, khususnya untuk kita menemukan dan mengelola ASN tersebut untuk menjadi talent-talent terbaik yang akan siap untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum, peraturan Gubernur NTT ini nomor 67 tahun 2021 ini itu terdiri dari dua bagian, Pak Wil. Yang pertama itu bagian yang memuat tentang ketentuan-ketentuan umum. Di situ terdiri dari 4 bab dan 7 pasal. Kemudian di bagian lampirannya itu terdiri dari 3 bagian. Itu memuat tentang penjelasan bagaimana mengimplementasikan manajemen talenta itu, mulai dari persiapan, kemudian sampai dengan pelaksanaan, lalu bagaimana kita akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi serta pengembangan-pengembangan yang berkelanjutan. Kurang lebih isi secara garis besarnya seperti itu. Ya, jadi cukup komprehensif ya Pak Hans, mulai dari persiapan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Ya, ini namanya manajemen. Jadi dalam manajemen itu kita mengatur mulai dari persiapannya, apa saja yang perlu kita siapkan, kemudian ketika implementasinya itu mulai dari tahap awal sampai ketika talent itu siap untuk digunakan atau ditempatkan. Tapi bukan itu saja, bahkan kita kembangkan lagi untuk lebih karirnya, kompeten
kompetensi ataupun kualifikasinya itu lebih berkembang sehingga bisa didaya gunakan oleh pemerintah Provinsi NTT untuk tadi yang seperti disampaikan itu, untuk mencapai cita-cita visi misi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, tadi Pak Hans sudah menyinggung soal salah satu bagian yang penting di dalam pergub ini itu soal persiapan. Nah, pemirsa ingin tahu persiapan apa saja yang perlu atau harus dilakukan supaya amanat pergub ini bisa terlaksana. Nah, juga termasuk di dalamnya infrastruktur apa saja yang harus ada supaya ini bisa terimplementasi dengan baik. Silakan dari para narasumber. Dari Pak Hans, ya, silakan. Baik. Untuk persiapan ini kurang lebih ada dua bagian besar seperti yang tadi disampaikan. Yang pertama itu kita menyiapkan dokumen-dokumennya, kemudian yang kedua itu kita menyiapkan infrastrukturnya. Persiapan pertama yang telah kita lakukan yaitu penyusunan rencana strategis manajemen talenta. Di BKD Provinsi NTT melalui Ibu Kepala BKD Provinsi NTT telah menetapkan rencana strategis manajemen talenta di lingkungan pemerintah Provinsi NTT itu kurang lebih penjelasan yang lebih teknis, penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 tentang manajemen talenta ini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan identifikasi talent. Jadi persiapan identifikasi talent itu melalui pelaksanaan penilaian kompetensi yang dilakukan, itu bagian dari persiapan. Setelah itu kita menyusun rencana pengembangan talent itu. Setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan rencana evaluasi, monitoring dan evaluasi dari talent. Nah, di samping itu juga kita menyiapkan infrastruktur seperti ya juga yang telah disampaikan oleh Pak Wilfried. Infrastruktur manajemen talenta ini memegang peranan yang cukup krusial karena ini menjadi satu kebutuhan dasar, sebuah panduan bagi implementasi manajemen talenta di lingkungan pemerintah Provinsi NTT. Yang harus kita siapkan itu apa, Pak Wilfried? Yang harus kita siapkan itu mulai dari profil jabatan atau target jabatan strategis apa yang menjadi jabatan-jabatan yang krusial yang harus diisi oleh talent-talent itu. Di situ pun kita sudah menentukan kira-kira untuk sebuah jabatan itu berapa orang. Biasanya seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 ini itu mengatur 3 sampai dengan 5 orang talent untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Kemudian di situ juga diatur atau infrastruktur yang diatur itu adalah mentoring. Jadi setelah itu diatur tentang target jabatan, lalu profil talent, lalu profil kompetensi dan kualifikasi, diatur juga tentang mentoring. Bagaimana talent itu akan dimentoring oleh atasannya ataupun mentor-mentor yang ditetapkan. Setelah itu kita melakukan kegiatan pengembangannya. Nah, dalam kegiatan pengembangan ini ada beberapa metode yang akan kita lakukan dan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya, Pak Wilfried dan sahabat BKD di mana saja Anda berada, yang diatur juga di sini adalah basis data. Itu sangat memegang peranan yang krusial. Jadi dengan data yang baik, data yang komprehensif, itu bisa memberikan sumber informasi yang lengkap kepada pimpinan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam memutuskan talent-talent yang terbaik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan anggaran untuk mewujudkan manajemen talenta itu. Kurang lebih itu infrastruktur manajemen talenta. Oh, saya masih ingat satu lagi. Iya. Ada di dalamnya forum pimpinan. Ya, forum pimpinan ini dibentuk secara khusus untuk yang nanti akan menentukan talenta-talenta, menilai talenta-talenta mana yang terbaik untuk menduduki jabatan-jabatan strategis ini. Seperti itu, Pak. Mungkin nanti sebelum ditambahkan oleh narasumber yang lain. Jadi pemirsa tadi sudah disampaikan oleh Pak Hans, itu lebih banyak atau sebagian besarnya adalah infrastruktur non fisik, ya Pak Hans. Jadi yang
sifatnya non fisik ya, contoh macam profil jabatan, berapa banyak yang dibutuhkan di situ, lalu tuntutan kompetensinya seperti apa dan sebagainya. Nah, selain infrastruktur non fisik, tadi Pak sudah sedikit menyinggung basis data. Nah, untuk membuat data ini menjadi sesuatu yang berguna begitu, perlu infrastruktur pendukung yang fisik ya. Jadi perlu aplikasi dan sebagainya. Nah, sudah ada Pak Greg ini backgroundnya sarjana komputer, juga pengembang aplikasi Sikomja. Mungkin bisa memberi gambaran bagaimana persiapan yang dilakukan dalam konteks membuat data-data yang diperlukan untuk manajemen talenta ini bisa tersedia dengan baik, terintegrasi begitu. Pak Greg mungkin bisa menjelaskan tentang ini. Baik, Pak Wilfried dan sahabat BKD dimanapun berada, Sikomja ini sebenarnya sebuah aplikasi kecil yang menjadi bagian dari Simpek yang menjadi core bisnisnya di BKD ini. Dan ini awal mulanya ketika saya melihat bahwa kita sudah punya data, teman-teman asesor sudah melakukan penilaian sekian banyak ASN yang di Pemprov. Lalu waktu itu belum ada sebuah sistem, lalu dipikirkanlah aplikasi ini, dibangun aplikasi ini untuk merekam semua hasil penilaian kompetensi yang ada di Pemprov ini. Lalu dalam perjalanan bersama itu juga ada rencana pengembangan manajemen talenta ini. Ada 2 pilgub yang terlalu kali lalu yang sudah disosialisasikan itu terkait standar kompetensi manajerial dan pilgub ini, maka di aplikasi itu kita tambah satu fitur lagi atas saran dan usul Ibu Kepala BKD Ibu Hendarina untuk menambahkan sebuah fitur manajemen talenta, sehingga aplikasi itu ditambah satu fitur. Nah, di dalam aplikasi ini memang tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa ada menjadi salah satu modul kecil yang ada dalam core bisnis BKD ini, yaitu Simpek. Nah, database-nya itu berasal dari Simpek. Lalu ada juga data yang terkait dengan penilaian kinerja. Kebetulan kita juga sudah punya kinerja. Nanti ke depan akan terintegrasi ke sana. Lalu nilai kompetensi itu dari Sikomja itu sendiri. Nah, dasar untuk penerapan fitur ini lalu saya coba lihat dari Peraturan Menteri RB nomor 3 tahun 2020. Di situ bagaimana meletakkan orang ke dalam 9 kotak ini berdasarkan aspek penilaian kompetensi tadi, kinerja, lalu rekam jejak. Nah, di dalam aplikasi ini outputnya adalah orang akan diletakkan dalam posisi 9 kotak ini dari 1 sampai 9, dan juga ada catatan rekomendasinya. Rekomendasi itu juga berdasarkan Permen RB itu. Jadi ketika orang misalkan dia berada pada kotak 5 misalkan, itu dia masuk kategori kinerja sesuai ekspektasi dan potensial menengah. Lalu rekomendasi seperti apa? Penempatan yang sesuai, bimbingan kinerja, dan pengembangan kompetensi. Dan ini yang ketika ASN mengakses aplikasi ini, dia akan melihat profil potensinya, profil kompetensi, dan profil manajemen talenta. Artinya dia bisa tahu dia berada pada kotak berapa dan rekomendasi apa yang harus dilakukan atau intervensi baik oleh BKD ataupun mungkin di unit kerjanya. Nah, kira-kira seperti itu gambaran secara singkat tentang aplikasi Sikomja ini. Oke. Mungkin Sebelum pindah ke lain, saya tambahkan satu poin. Tadi dijelaskan oleh Pak Boris bahwa ada Sikomja, Sistem Informasi Kompetensi. Sebenarnya Pak Boris juga sudah merancang penilaian kompetensi berbasis CAT. Jadi database itu sudah dilakukan oleh teman-teman asesor di BKD Provinsi NTT, sehingga hasil dari penilaian kompetensi manajer sosial kultur yang merupakan bagian dari manajemen talenta ini, selain
juga mempermudah untuk pencapaian manajemen talenta ini. Itu saja yang saya tambahkan. Ya, dari Pak Luis mungkin. Iya. Saya mohon izin batuk sih. Iya. Ya, tentang 9 kota sebagaimana sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu sahabat BKD dimanapun berada. Salah satu konten penting dari Pergub ini itu adanya 9 kotak. 9 kotak ini sebetulnya kotak level capaian dari masing-masing PNS gitu. Jadi pertama itu ada kotak yang vertikal, itu sumbu vertikal itu kinerja, level kinerja seseorang dibagi menjadi 3 level. Kinerjanya di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Lalu ada sumbu horizontalnya, itu aspek potensial yang dimiliki seorang PNS. Ya, ada yang potensialnya rendah, aspek potensialnya menengah, dan aspek potensial yang tinggi. Nah, Aspek potensialnya apa saja Pak Luis? ya, aspek potensial ini sebetulnya ada banyak. Pertama, potensinya sendiri secara Ya. tes psikologinya bagaimana, Ya. secara potensi. Ya. Kedua, itu kompetensinya. Ya. Itu pun kompetensinya dibagi lagi. Ya. Ada manajerial, ada sosial, kultural, lalu kemudian ada kompetensi teknis. Nah, kemudian unsur lainnya itu rekam jejaknya. Ini macam-macam lagi dalam rekam jejaknya. Masa kerjanya, pengalaman kerjanya dia sudah di beberapa tempat, Ya. lalu kemudian kualifikasi pendidikannya seperti apa, lalu pangkat golongannya. Ini semua nanti akan ada perhitungannya untuk menghitung kira-kira aspek potensialnya dia di rendah, menengah atau tinggi. Nah, pertemuan antara aspek potensial dengan kinerja itu yang menghasilkan 9 kotak ini. Ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Saya tahu. Baik, sudah semakin tergambar jelas 9 kotak ini seperti apa. Artinya persiapan-persiapan tadi ini memang saya perlu gambarkan bahwa ini tidak gampang ya. Jadi karena harus ada data kinerjanya, data kompetensinya, data rekam jejak dari kualifikasi dan sebagainya. Ini mengelola data yang sangat besar, dan sejauh ini kita sampai pada tahap mau mengintegrasikan semua itu supaya 9 kotak itu bisa sebagai apa ya, outputnya ya, bisa tergambar dengan jelas. Nah, ketika sistem informasi ini sudah tersedia, tentu akan digunakan, ini akan menjadi input bagi pengambil kebijakan dalam menentukan siapa-siapa saja yang artinya menjadi talent gitu. PNS mana yang punya kualitas unggul yang terbaik yang mau dipromosikan untuk menduduki jabatan strategis. Nah, bisa dijelaskan yang dari 9 kotak ini yang mana nih yang mau dipakai nih? Yang 1, yang 2, yang 3, 4 dan seterusnya. Mekanisme itu bagaimana Pak Hans? Untuk ketika sistem informasi sudah ada dan mau dipakai dan sampai salah digunakan gitu. Baik, Pak Wilfried dan sahabat BKD di mana saja Anda berada. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya merasa masih ada hal yang saya jelaskan lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana kita mengisi 9 kotak itu. Unsur kinerjanya, unsur potensinya. Nah, BKD Provinsi NTT sejak tahun 2021 sejak ditetapkannya peraturan Gubernur 67 tahun 2021 ini telah melakukan langkah-langkah yang menurut saya sangat revolusioner. Kenapa saya bilang begitu? Jadi ketika kita mengalihkan cara kerja kita dari yang manual ke sistem yang berbasis elektronik, digital, dan terkoneksi secara online, itu mempermudah pencapaian dan mempercepat pencapaian target-target untuk menyediakan data, kualifikasi, kinerja, dan juga kompetensi itu sendiri. Sehingga dengan adanya berbagai aplikasi ini akhirnya membuat pemerintah provinsi NTT itu sebenarnya kalau kita lihat itu sudah siap secara umum untuk memiliki basis data yang komprehensif untuk dimasukkan di dalam aplikasi manajemen talenta itu. Nah, kemudian
Wilfried tadi terkait dengan kotak-kotak itu, dari 9 kotak itu kurang lebih ada 3 kategori besar, yaitu ASN atau talent yang kita masukkan dalam kategori exit talent. Kalau exit talent ini berada di dalam kotak 1, 2, dan 3. Itu baik potensial maupun kinerjanya rendah, Ya. semuanya rendah. Itu semuanya rendah. Itu artinya bahwa talent itu dikeluarkan dari Talent poolnya dari kotak. Artinya dia tidak siap tidak siap untuk menjadi kembangkan atau menjadi talent. Kemudian talent yang masuk dalam kategori Need for development. need for development. Nah, itu berada dalam kotak 4, 5, dan 6. Nah, ini artinya mereka masih membutuhkan pengembangan. Ya. Pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, terkait dengan kinerja maupun juga terkait dengan aspek kompetensinya. Sedangkan aspek atau talent-talent yang siap untuk digunakan itu ready talent itu berada di kotak 7, 8, dan 9. Sedangkan kotak yang 9 itu biasanya champion, artinya bahwa atau star yang bersangkutan itu sudah siap. Dia merupakan talent-talent terbaik untuk ditempatkan dalam jabatan strategis. Sedangkan untuk kotak 7 dan 8 itu masih membutuhkan pengembangan pada aspek-aspek tertentu. Baik Pak Hans, dari gambaran ini terlihat bahwa yang akan menempati kotak 9 itu tidak banyak, sudah pasti. Karena itu kan untuk PNS yang kinerjanya di atas ekspektasi, lalu secara potensial juga sangat tinggi begitu. Dan itu saya kira satu-satu, tidak banyak. Nah, akan cukup banyak, mungkin sedikit lebih banyak di kotak 7 dan 8, 4, 5, 6. Nah, ini kan masih cukup banyak nih. Nah, bagaimana menyiapkan yang mereka yang masuk di kategori need for development talent tadi untuk nanti dia sampai pada kotak 9 sehingga siap dipromosikan gitu. Karena mereka tentu tidak punya gambaran ketika menduduki jabatan yang sama sekali tidak ada, yang mereka belum pernah alami, kan mereka butuh pengembangan untuk nanti siap begitu. Ketika duduk di jabatan itu, dia tidak perlu belajar lagi, dia sudah langsung action begitu. Jadi dalam peraturan gubernur kita ini mengatur langkah-langkah untuk pengembangan talent. Ya. Jadi pengembangan talent ini itu kurang lebih dilakukan dalam 3 cara. Yang pertama itu melalui penugasan ataupun penempatan pada jabatan-jabatan tertentu. Artinya yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi ataupun kinerjanya dengan melakukan tugas-tugas tertentu pada jabatan-jabatan tertentu. Itu pun masuk dalam sebuah kategori pengembangan. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi secara umum yang kita lakukan, misalnya melalui diklat, baik klasikal maupun non klasikal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga yaitu adalah pengembangan kualifikasinya melalui pendidikan formal. Seperti itu kurang lebih peraturan gubernur kita sudah mengatur sampai di situ. Kalau tidak salah di Pergub itu juga disinggung soal mentoring. Nah, ini bentuk pengembangan yang seperti apa? Baik, mentor itu ditetapkan oleh forum pimpinan. Forum pimpinan itu nanti akan menetapkan talent yang bersangkutan untuk dikembangkan. Nah, sekaligus juga ditetapkan oleh mentor. Mentor itu bisa saja atasan yang bersangkutan ataupun orang-orang yang ditugaskan secara khusus untuk mengembangkan talent tersebut. Nah, kegiatan pengembangan talent ini juga sebenarnya satu paket dengan mentor itu. Jadi bukan hanya talent saja yang dipersiapkan untuk dikembangkan, tetapi mentornya pun juga dikembangkan. Hal ini bertujuan agar mentor itu memiliki pemahaman yang tepat, kemudian memiliki cara kerja yang tepat juga, kemudian dia juga paham bagaimana cara melakukan monitor dan evaluasi serta mendorong pengembangan kompetensi talent tersebut. Kemudian itu biasanya kita lakukan di dalam tahapan persiapan. Jadi pengembangan ini sebelum disekolahkan.
kita mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan, baik oleh talent itu dan juga oleh mentor tersebut. Lebih begitu Pak Wilfried. Jadi yang disiapkan bukan hanya calon talentnya, tapi juga mentornya. Mentornya juga harus Supaya jangan sampai pembimbingnya salah arah, dari dua-duanya masuk jurang begitu. Dari perlu disiapkan. Lalu mungkin ada tambahan terkait ini? Sudah. Nah, selain aspek pengembangan, penting juga di dalam manajemen talenta itu bagaimana mempertahankan talent ini supaya tidak kabur gitu. Ini kan talent ini kan berlian ya, sesuatu yang sangat bernilai untuk Pemprov. Jadi itu harus dijaga, dijaga. Nah, bagaimana cara jaganya? Atau yang dalam istilah Pergub itu retensi sila. Bagaimana menjaga talent ini supaya tidak keluar? Kalau di perusahaan-perusahaan swasta orang berebutan. Nah, kalau rewardnya kurang bagus, dia lirik sebelah lebih bagus, dia akan pindah. Nah, di konteks pemerintah kayaknya agak susah. Tetapi mungkin dalam konteks kita begini Pak, retensi itu bagaimana supaya dia tetap semangat kerjanya tetap terjaga, tetap termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik Pak Wilfried. Bagaimana kita mempertahankan talent? Di sini bukan hanya sekedar apakah dia nanti lari atau keluar dari lingkungan pemerintah provinsi NTT, tidak. Retensi ini dimaksudkan untuk bagaimana kita menjaga motivasi dan komitmen talent tersebut, supaya yang bersangkutan tetap meningkatkan kinerjanya, menjaga potensi dan kompetensi yang beliau miliki untuk memastikan supaya pencapaian visi dan misi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur itu bisa tercapai. Jadi talent itu tidak hanya dibiarkan tanpa dipandu, tanpa adanya penghargaan. Retensi ini adalah salah satu tools fasilitasi untuk memastikan yang bersangkutan bisa terjaga motivasi dan komitmennya. Nah, bentuknya apa? Kalau mungkin penghargaan yang ada itu bisa diartikan secara uang, di sini tidak maksudnya seperti itu. Karena kita ASN, penghargaan yang kita berikan, retensi yang kita lakukan kepada talent-talent itu dalam bentuk pengembangan kompetensi, kita sekolahkan lebih lanjut, mungkin juga ada sekolah kader yang khusus, itu bisa kita kirimkan talent tersebut. Kemudian juga talent itu kita bisa usulkan untuk masuk dalam manajemen talenta nasional. Jadi yang bersangkutan bisa kita usulkan dalam manajemen talenta nasional. Itu bentuk-bentuk retensi talent yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada tambahan? Iya. Selain penghargaan dan kemudian pengembangan dan penugasan khusus, retensi sebetulnya bisa dilakukan dengan masukkannya dalam rencana suksesi. Masukkan dalam rencana suksesi supaya dia merasa bahwa dia diperhatikan, diberi kepercayaan. Itu bentuk retensi. Yang ketika kita sudah identifikasi ini yang masuk di 789, langsung dikasih tanggung jawab supaya bisa ada motivasi untuk tetap berada di lingkungan pemerintah provinsi NTT. Kurang lebih seperti itu. Jadi inti dari retensi ini adalah bagaimana menjaga Komitmen dan motivasi, bahwa mereka merasa tidak dibiarkan begitu saja, tapi diberi perhatian lah intinya. Oke, baik. Rasa-rasanya bagian-bagian penting dari Pergub ini sudah kita bahas. Sekarang kita sampai pada poin evaluasi, semacam evaluasi kecil terhadap penerapan Pergub ini. Sampai sejauh ini dengan segala macam persiapan kerja keras yang sudah diinisiasi oleh Ibu Kepala Badan dan didukung oleh seluruh ASN di BKD ini, seperti apa peluang dan tantangan ke depannya? Karena ini dari penggambaran yang disampaikan tadi, ini bukan kerja mudah. Ini pasti banyak tantangan, tapi juga kita tidak menutup mata terhadap peluang-peluang yang ada. Nah, mungkin Pak Luis nanti ditambahkan oleh Ibu dan narasumber yang lain bisa menyampaikan kira-kira peluang-peluang apa yang bisa kita pakai dan juga tantangan-tantangan
selama ini sudah memanfaatkan begitu banyak peluang. Ya, peluang pertama sekali yang kita miliki untuk kembangkan manajemen talenta ini, ya, dari sisi organisasi kita sudah siap. Kita punya assessment center yang sudah siap untuk melakukan penilaian kompetensi dan selama ini sudah dimanfaatkan. Sudah sekian ribu ASN mengikuti penilaian kompetensi sehingga kita punya database yang basis data kompetensi ASN. Lalu secara organisasional juga kita punya BPSDM juga. Kalau assessment center itu terakreditasi A dari BKN, kita juga punya BPSDM yang juga oleh LAN sudah dikasih akreditasi B secara kelembagaan. Selain akreditasi program pengembangan. Artinya secara organisasional kita sudah siap. Kedua, secara regulasi kita juga sudah siap. Ini pergubnya sudah ada, peraturan gubernur 67 tahun 2021 sudah ada. Lalu kemudian bahkan rencana strategisnya juga sudah ada. Artinya ini sudah siap secara regulasi. Lalu tadi dijelaskan bahwa secara infrastruktur juga kita sudah siap. Ya. Jadi sebetulnya menyangkut manajemen talenta di Pemprov NTT itu jalannya kita sudah siap. Bahkan kendaraannya juga sudah ada. Tinggal kita mau jalan tidak. Ini kita sudah mulai jalan, mulai panaskan mesin. Semuanya sudah siap. Ya. Lalu peluang lain yang kalau mau dilihat di Pemprov saat ini, hampir semua perangkat daerah itu sebetulnya mereka membutuhkan orang-orang yang bisa membuat terobosan. Karena NTT ini sekarang membutuhkan begitu banyak terobosan. Karena itu butuh banyak talent-talent. Dalam hal ini kebijakan manajemen talenta itu sudah gayung bersama dengan kebutuhan perangkat daerah gitu. Untuk memenuhi kebutuhan talent terbaik di perangkat daerah. Dan yang ketiga juga kalau kita lihat lagi ke belakang, sebetulnya dalam 10 tahun terakhir kita punya input ASN itu sangat capable ya, dalam arti proses rekrutmen arti input kita sudah baik. Makanya kalau proses kita dalam manajemen talent tadi kita sebenarnya semakin punya banyak pilihan gitu. Ini sebetulnya banyak calon-calon talent, sekalipun tidak semua yang input baik itu adalah talent. Dan lain lagi bahwa peluang lain itu tadi sudah disinggung oleh Pak Hans. Kebijakan manajemen talenta ini sebetulnya kebijakan nasional dalam rangka untuk mencari talenta nasional. Dan kalau dalam 9 kotak itu kalau sudah masuk di kotak 9 maka dia bisa masuk dalam rencana suksesi nasional, bukan hanya rencana suksesi instansi. Itu peluang-peluang yang ada. Lalu kemudian tantangan. Ya, tantangan pertama yang biasa bahwa ini hal baru. Karena hal baru maka ini pasti butuh sosialisasi supaya ada kesamaan pemahaman dari semua perangkat daerah. Gitu, ya. Lalu kemudian juga semua stakeholder itu harus memiliki persepsi yang sama. Ya, tadi kita sudah punya jalannya, kita sudah punya kendaraannya. Lalu kemudian kita harus punya satu persepsi, tujuan yang sama harus kita miliki. Ya, jangan sampai kita satu mobil tapi tujuan berbeda. Ya. Satu pergi Soe tapi satu mau pergi Tablorong. Gitu. Berlawanan arah. Iya. Artinya untuk menerapkan ini secara konsisten butuh kesamaan persepsi, dan ini pasti butuh proses. Tantangan lain saya kira sudah disampaikan Pak Hans juga tadi, anggaran ya, untuk infrastruktur, untuk pengembangan, juga untuk reward penghargaan. Saya kira demikian peluang dan tantangan untuk penerapan manajemen talenta ke depan. Baik, terima kasih. Pak Boris mulai. Saya ada peluang lain dari selain Pak Hans dan Pak Lus sampai sekarang, ada peluang regulasi. Jadi kalau kita baca tentang Permen RB nomor 7 tahun 2020 tentang sistem kerja, dan itu memungkinkan ASN untuk dalam rangka pengembangan ini, artinya sistem kerja kita sistem Pokja, artinya
kita tempuh untuk sampai pada milestone tadi di penerapan yang paripurna itu di 2026. Nah ini Ibu Kaban melihat, kalau Ibu Kaban ini kan di posisi puncak, jadi melihat dengan istilah Pak Luis sudah mountain view, melihat dari ketinggian itu sudah lebih tergambar dengan jelas kira-kira apa yang masih kurang. Nah, Ibu Kaban bisa beri gambaran kira-kira sampai titik ini untuk melanjutkan perjalanan ke depan apa-apa saja yang masih perlu disiapkan, lalu strategi Ibu sebagai pimpinan puncak di sini seperti apa yang harus kita buat begitu. Silakan. Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak Ibu sahabat BKD ASN di Provinsi NTT. Kalau Bapak Ibu mendengar penjelasan dari narasumber tadi, kinerja kan untuk manajemen talenta, pertama kualifikasi. Kualifikasi PNS Provinsi NTT, kita punya kualifikasi yang menurut saya rata-rata sudah baik di S1. Untuk S2 dari 14.000 lebih pegawai, kita S2 sudah ada di 500, S3 7, dan sekarang ada beberapa yang sedang menjalani pendidikan S3, S2 juga. Itu artinya bahwa sebenarnya kita sudah siap secara infrastruktur, secara analisa yang lain. Nah, rekam jejak kita punya SIPEC atau kita punya CASN, di mana dari semua yang sudah data yang ada ini, saya melihat masih ada satu hal yang perlu kita perbaiki bersama, yaitu kompetensi sudah dijelaskan tadi, manajerial sosial kultur, tetapi untuk kompetensi teknis. Nah ini Bapak Ibu dimanapun berada yang menyaksikan sosialisasi kali ini atau bincang-bincang kita, kalau Bapak Ibu punya kompetensi teknis dengan nilainya, ini perlu disampaikan, sehingga mengisi manajemen talenta itu kompetensinya komplit. Jadi semua, kalau Bapak Ibu setiap bulan, setiap hari mengisi kinerja, itu nilainya sudah ada. Kalau potensi Bapak Ibu yang mengikuti penilaian kompetensi di BKD, Bapak Ibu juga sudah punya nilai potensi, dan kami sudah berikan. Sehingga nilai yang masih kurang adalah kompetensi teknis. Saya yakin Bapak Ibu dimanapun berada, ASN punya nilai ini, tapi belum dikirim untuk kami masuk ke dalam sistem manajemen talenta. Hari ini saya menghimbau setelah Bapak Ibu mendengar khususnya ASN Provinsi NTT yang mempunyai nilai kompetensi teknis melalui perangkat daerah masing-masing, kami sebagai BKD yang mengelola data ini, Bapak Ibu bisa mengirimnya, sehingga kita untuk komplitnya data-data ini sudah ada di BKD. Saya sangat berharap bahwa akan muncul pemimpin-pemimpin baru masa depan dengan talenta khusus, karena Bapak Ibu sadar, secara sadar mengaktualisasi diri Bapak Ibu dan mengembangkan diri Bapak Ibu untuk kompetensi-kompetensi yang dimiliki, sehingga semakin hari kompetensi itu semakin meningkat. Dan tidak jarang jika Provinsi NTT melalui komitmen pimpinan mengizinkan manajemen talenta ini dilaksanakan, maka tidak dipungkiri suatu saat dari Provinsi NTT, ASN Provinsi NTT bisa bersaing di tingkat nasional. Itu mimpi saya ke depan, dan semoga mimpi ini bisa terwujud di waktu yang akan datang. Satu lagi, jika nanti ada di level pejabat pimpinan tinggi pertama manajemen talenta ini kalau sudah dilaksanakan, itu tidak perlu lagi seperti yang Bapak Ibu saksikan sekarang bahwa ada seleksi terbuka. Jika pemerintah daerah yang sudah melakukan manajemen talenta, pelaksanaan manajemen talenta, setahu saya yang sudah mendapat izin Bali, mungkin ada provinsi yang lain, itu mereka sudah terbebas untuk JPTP mereka melalui manajemen talenta dengan tadi jalur suksesi itu, dan data-data yang ada, kalau pakai big data besar ini sudah rapi, maka pemimpin atau pejabat pimpinan tinggi itu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian melalui data-data yang disodorkan melalui manajemen talenta. Dan saya berharap mimpi saya satu saat
saya sudah bisa memberi gambaran tentang apa itu manajemen talenta, lalu bagaimana prosesnya dan progres penerapannya sampai dengan saat ini, dan juga yang paling penting adalah apa manfaatnya bagi kita masing-masing, bagi setiap ASN. Intinya adalah bahwa manajemen talenta diharapkan bisa memberi kesempatan yang lebih adil, terbuka dan kompetitif sesuai spirit sistem merit bagi seluruh ASN di lingkup Pemprov ini dalam menata dan menyiapkan diri untuk menjadi calon-calon pemimpin masa depan daerah ini. Itu sebenarnya poinnya, pesannya untuk kita para ASN yang menyaksikan sosialisasi ini. Kami ucapkan terima kasih berlimpah kepada Ibu Kaban dan para narasumber yang sudah memberi pencerahan kepada pemirsa terkait topik ini, manajemen talenta. Kami juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton siaran ini. Sebagai bentuk apresiasi bagi tim media yang sudah memfasilitasi acara kita sore ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube PKD agar Bapak Ibu pun bisa terus mengupdate informasi terbaru dari PKD terkait topik-topik lain. Akhirnya, kami mohon pamit dari layar kaca Bapak Ibu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam, Salam. salve, Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Nama budaya. salam kebajikan. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.